Baik Ibu dan Bapak, karena Prof. Suning masih ada kendala, mungkin untuk bisa bergabung dengan Zoom kita pada kesempatan pagi hari ini, kita akan mendengarkan terlebih dahulu Ibu dan Bapak eh, arahan sekaligus juga sambutan dari Ketua Umum Pengurus Besar Paguyuban Pasundan yang kami hormati Profesor Dr. HM Didi Turmuzi MSI, dipersilahkan. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan berbagai nikmat kepada kita, terutama nikmat hidup dan kehidupan, nikmat sehat. Alhamdulillah saat ini kita berada pada kegiatan yang insya Allah merupakan bagian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu dan Bapak, saya ingin sedikit menyampaikan informasi karena saya menyampaikan ini atas nama Ketua Paguyuban Pasundan. Paguyuban Pasundan itu didirikan pada tanggal 20 Juli 1913. Berdiri jauh sebelum kemerdekaan. Misinya adalah meminimalisir kebodohan, kemiskinan. Didirikan oleh di Jakarta. Sebagai negara. Nah, kemudian visi ini tidak berubah sampai sekarang karena masih tetap relevan dengan perkembangan Indonesia saat ini. Dalam rangka melaksanakan misinya, Paguyuban Pasundan mendirikan di tahun 1957 Universitas Pajajaran. Ketua panitia pendirian UNPAD itu Pak Suradiraja. Beliau adalah Ketua Umum Pengurus Besar Paguyuban Pasundan. Saat ini kita memiliki 4 perguruan tinggi, hampir 200 sekolah, memiliki pesantren, memiliki lembaga keuangan, PMT, memiliki juga Pasundan Citra Utama, memiliki rumah sakit, memiliki juga lembaga-lembaga yang lain. Dalam rangka kita tadi mewujudkan pelaksanaan visi dan misinya. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang istimewa ini, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih pula secara khusus kepada peserta Diklat Pekerti dan AA. Selamat karena Ibu dan Bapak telah memilih UNPAS untuk tempat diklat. Kemudian juga menentukan profesi dosen sebagai pilihan Bapak dan Ibu.
kita dosen beruntung. Sebab apa? Karena dosen itu sebuah profesi yang terhormat, yang mulia. Jadi kita tidak hanya melakukan untuk kepentingan dunia, tapi juga akhirat. Oleh itu selamat kepada Ibu dan Bapak. Yang kedua, Pak Fahmi, Prof. profesi dosen itu adalah duplikat dari moralisme. Baik Ibu dan Bapak yang berbahagia, Alhamdulillah Prof. Suning sudah hadir bersama kita. Baik, Alhamdulillah Ibu dan Bapak, Prof. Suning sudah hadir bersama kita di kesempatan pagi hari ini. Wilujeng Enjing, Prof. Ya, Baik Ibu dan Bapak yang berbahagia, marilah kita terima mendengarkan. kasih Pak Angga. Mari kita mendengarkan sambutan dan juga pengarahan yang akan disampaikan secara langsung oleh Direktur Pemberdaya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek Republik Indonesia. Dengan hormat, Ibu Profesor Dr. Insinyur Sri Suning Kusumawardani, STMT, kami persilakan. Mangga Ibu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ibu Bapak, pimpinan Universitas Pasundan, Pak Rektor, para Wakil Rektor, Ketua Yayasan, dan juga teman-teman narasumber pada kesempatan hari ini. Dan yang kami banggakan tentu para dosen terkait dengan pelatihan baik itu pekerti maupun AA. Teman-teman semua, dalam kesempatan hari ini saya hadir untuk meyakinkan bahwa program yang dilaksanakan di dalam pelatihan pekerti dan AA ini bisa berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada dan tentu dengan outcome atau capaian untuk peningkatan kompetensi. Seperti yang kita ketahui di Permen 52 sudah disebutkan ada 4 kompetensi dosen yang perlu diasah terus, yaitu kompetensi terkait dengan pedagogi, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Bahkan juga di dalam Permen 52 disampaikan mengenai karakter dosen. Ada 3 karakter dosen, yaitu dosen sebagai pendidik profesional dan juga sebagai peneliti dan pembelajar sepanjang hayat. Ini juga menjadi salah satu bagian yang tentu kita memberikan teladan bahwa proses pembelajaran atau peningkatan kompetensi yang dipunyai oleh dosen harus terus kita lakukan. Kemudian Ibu Bapak semua, di tahun 2025 kita sudah mengembangkan yang disebut sebagai modul digital sebagai salah satu alat kelengkapan di dalam proses pelaksanaan peningkatan kompetensi, dan salah satunya adalah untuk pekerti maupun AA. Dan modul digital ini itu kami kerjasamakan dengan ICE Institute untuk bisa diakses nantinya melengkapi program-program pembelajaran pekerti AA yang ada sekarang. Jadi kami sangat mengharapkan kurikulum pekerti maupun kurikulum AA ini sudah mengikuti terkait dengan isu-isu teknologi yang ada sekarang dan juga terkait dengan beberapa hal yang ada dan mengintegrasikan modul digital yang kita punya. Kami sangat mengharapkan nanti dengan adanya integrasi dengan modul digital dalam pelaksanaan setelah ini, karena kami sedang melakukan proses evaluasi pelaksanaan, nantinya diintegrasikan modul digital ini. Salah satu tujuan kami yaitu dapat mengurangi pembiayaan yang dikeluarkan oleh dosen, karena modul-modul digital ini salah satu hal yang kita inginkan yaitu standarisasi dari konten atau materi yang diberikan, standarisasi yang ada. Kemudian yang kedua terkait dengan adanya kombinasi pembelajaran yaitu melalui modul digital tadi, dan nantinya ada kaitannya dengan sinkron yang bisa dilakukan oleh teman-teman.
Jadi Ibu Bapak semua nanti tentu akan ada sudah ada sosialisasi tersendiri, tapi nanti akan ada sosialisasi berikutnya terkait dengan pelaksanaan pekerti yang sudah memanfaatkan modul digital ini. Dengan memanfaatkan waktu yang ada, tentu Universitas Pasundan, yaitu dengan kesempatan di bulan Mei, mohon dengan sangat bahwa akhir Mei semua sertifikat dari pelaksanaan pekerti ini bisa diunggah sehingga bisa menjadi bagian dari pelaksanaan pelatihan yang dilakukan dosen, karena setelah itu akan ada mekanisme baru seperti itu. Ibu Bapak, teman-teman dosen semua mohon bisa secara serius mengikuti pelaksanaan baik pekerti maupun AA yang diselenggarakan Universitas Pasundan. Mohon tidak ragu untuk mencatat hal-hal yang penting, kemudian mendiskusikan secara interaktif, kemudian juga tentu bisa kita kombinasikan teknologi-teknologi yang ada dan sikap kritis kita untuk kita selalu asah seperti itu. Mungkin itu Pak Angga yang bisa kami sampaikan. Mohon nitip untuk pelaksanaan pekerti baik dari sisi penyelenggara maupun dari sisi para dosen untuk dilakukan dengan serius. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hatur nuhun Ibu. Kami haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Profesor Dr. Insinyur Sri Suning Kusumawardhani STMT selaku Direktur Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Republik Indonesia atas sambutan, arahan serta motivasi yang sangat berharga bagi kita semua. Semoga arahan yang telah Ibu sampaikan menjadi inspirasi bagi seluruh peserta pekerti batch ke-29 dan juga batch ke-20 Universitas Pasundan untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan ini dengan penuh kesungguhan, semangat belajar, dan komitmen sebagai pendidik profesional. Hatur nuhun, Ibu. Baik, Ibu dan Bapak yang berbahagia, kita akan mendengarkan pengarahan dari Ketua Umum Paguyuban Pasundan yang terhormat Profesor Dr. HMD Turmuzi MSID. Persilakan. Bahwa salah satu tujuan pendidikan nasional itu yang substansial itu adalah akhlak mulia. Akhlak mulia. Nah, oleh karena itu tolong Ibu, Bapak dijaga benar tentang akhlak ini. Karena kita harus melahirkan para mahasiswa yang memiliki akhlakul karimah. Tugas itu tidak ringan, sangat berat. Dan itu tidak hanya diberikan beban itu kepada dosen moral, dosen Pancasila, dosen agama, tetapi kepada semuanya, karena itu adalah sebuah undang-undang. Kemudian yang berikutnya, karena kita dituntut yang menyangkut akhlak, maka tentu kita harus menetapkan dan berjuang, berusaha keras bahwa hati kita itu harus selalu bersih. Bagaimana mungkin bisa kita melakukan proses pendidikan kepada anak-anak kita, kepada para mahasiswa ketika hati kita tidak bersih. Dan hati itu harus sering dimudikan. Artinya memudikan hati atau memudikan yang hakiki itu adalah membiarkan hati kita itu kembali ke asalnya. Hati yang suci, hati yang bersih, tiada ada ruang untuk memberikan kedendaman, marah yang tidak terkendali. Bahkan kalau ibu bapak marah, kemarahan itu jangan dikeluarkan semua, sisakan. Jangan-jangan yang ibu bapak marah itu adalah orang-orang yang memberikan kemanfaatan, keselamatan bagi kita. Demikian juga apabila kita menyayangi seseorang,
Rasa sayang itu jangan dihabiskan semua, sisakan. Siapa tahu orang yang kita sayangi itu satu saat akan membuat kejahatan dan merusak diri kita. Ibu dan Bapak, tentu tidak hanya cukup hati yang harus dimudikan, tetapi juga pikiran kita harus dimudikan. Setelah pikiran itu jemawa dan berkeliaran yang dipertontonkan kepada publik, dan ketika logika digunakan untuk melemahkan nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kebaikan, maka pikiran itu menjadi media untuk melakukan tipu muslihat dalam merusak, menghancurkan orang lain atau juga masyarakat. Oleh karena itu ingat, memudikan hati, memudikan pikiran harus menjadi agenda kita yang harus kita lakukan setiap saat. Dan tentu semua kejahatan, semua kebaikan itu berasal dari hati dan pikiran. Oleh karena itu, tentu kita berkepentingan karena tugas kita sangat berbeda dengan profesi yang lain. Tentu saja dalam pelaksanaan nanti jadi dosen, Bapak Ibu akan mendapat cobaan-cobaan, kesulitan, penderitaan, dan berbagai masalah. Tetapi orang-orang yang sering mendapat ujian, cobaan, kesulitan, penderitaan, itu orang-orang yang akan bisa menjadi orang yang banyak pengaruhnya untuk orang lain. Insya Allah. Karena mereka akan sudah terbiasa dalam rangka problem solving, memecahkan masalah. Insya Allah bahwa dosen itu adalah orang-orang yang sangat berpengaruh. Dan apabila ibu dan bapak satu saat menghadapi seperti itu harus dianggap biasa dalam rangka meningkatkan kualitas kita. Tetapi juga ingat ketika nanti satu saat punya jabatan, kita harus sadari bahwa semua itu kesementaraan. Kepangkatan, jabatan yang diberikan kepada sebagian manusia sifatnya sementara, tidak kekal dan tidak abadi. Demikian pula kekayaan yang diberikan kepada sebagian manusia sifatnya sementara dan tidak kekal dan tidak abadi. Demikian pula kemiskinan, penderitaan yang diberikan kepada sebagian manusia sifatnya sementara, tidak kekal dan tidak abadi. Roda sejarah akan senantiasa berputar. Hari ini ibu bapak dosen, satu saat jadi ketua jurusan, satu saat jadi dekan, satu saat jadi wakil rektor, satu saat jadi rektor, dan seterusnya, dan seterusnya. Demikian juga sebaliknya akan terjadi seperti itu. Oleh karena itu, kalau punya jabatan, jangan menambah musuh. Ketika kita mendapat kepercayaan amanah jabatan, harus menambah sahabat, saudara, dan kawan-kawan. Kehadiran kita itu menghadirkan kemaslahatan dan kemanfaatan. Ibu dan Bapak, kita berada di sebuah perguruan tinggi. Masalah rasa itu menjadi sangat penting. Rasa memiliki terhadap kampus itu, terhadap program studi kita, terhadap fakultas kita, terhadap perguruan tinggi kita. Dengan rasa itu merupakan kunci kecintaan terhadap lembaga itu untuk meningkatkan dan mengembangkan sehingga perguruan tinggi kita itu menjadi sebuah perguruan tinggi yang menjadi solusi bagi masyarakat di sekitar kita. Ibu dan Bapak, perguruan tinggi itu fungsinya, perannya adalah pembudayaan dan pemberdayaan. Oleh karena itu, dalam rangka pembudayaan ini dan pemberdayaan ini, saya ingin mengambil topik revitalisasi kebudayaan. Karena saat ini saya merasa banyak
apa yang kita hadapi di masyarakat itu. Banyak atau beberapa faktor etika dan moral yang secara langsung maupun tidak langsung sering diperlihatkan, ditunjukkan oleh para oknum legislatif, eksekutif, yudikatif, mentalitas pengusaha dan juga masyarakat. Itu yang terjadi. Kita miris saat ini juga perilaku-perilaku kejahatan luar biasa, pembunuhan hampir setiap saat, pemerkosaan, dan berbagai macam kejahatan saat itu terjadi. Itu terkait dengan masalah moral. Itu terjadi karena masalah akhlak yang rusak. Hampir 100% masyarakat Indonesia beragama. Tapi kenapa umat-umat beragama itu melakukan korupsi? Jadi artinya ini terjadi paradoksal keberagamaan umat beragama. Dan mereka itu semua itu pernah mengenyam lembaga pendidikan. Sekolah dasar, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Seharusnya semakin tinggi pendidikan, semakin baik, semakin menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, yang bermanfaat bagi umat. Saat ini terjadi seperti itu. Ini ada apa? Oleh karena itu adalah yang kita hadapi dan merupakan tanggung jawab kita. Kemudian yang kedua, faktor-faktor budaya korupsi di berbagai kalangan ternyata saat ini telah bertransformasi pada perilaku masyarakat. Para pakar ekonomi telah punya pendapat yang saat itu juga disampaikan kepada saudara Abraham Samad, Ketua KPK, apabila kekayaan dari perut bumi Indonesia tidak dikorupsi, maka setiap orang Indonesia tanpa bekerja akan mendapatkan penghasilan insentif sebesar 15 juta per orang. Bayangkan seperti itu. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan budaya itu, peristiwa itu, kejadian itu jangan sampai kita lupa mengingatkan anak-anak kita, para mahasiswa kita. Jangan korupsi gratifikasi saja. Itu tidak boleh dalam agama. Ar-Rasul. Kilahumma yang nyuap ke neraka. Nah ini dalam ajaran agama juga begitu. Dalam budaya juga begitu. Mepit kudu amit ngala kudu menta. Tekenging ngarampok. Tekenging dikorup. Ibu dan Bapak, kemudian juga faktor-faktor penegakan hukum dan peraturan yang setengah hati yang saya analisa, yang saya perhatikan seperti itu. Dengan indikasi perilaku korupsi semakin meluas, sehingga kekayaan negara hanya sebagai kecil yang bisa dikembalikan. Tahun 2007, 2008, baru 12.000 orang yang berkorupsi. Ketika saat itu saya berada sebagai fasilitator KPK. Nah, tapi saat ini sudah merebak ke lapisan bawah dan kepada masyarakat. Ini sudah sangat luar biasa. Kemudian juga faktor-faktor ketimpangan ekonomi dan rendahnya mutu sosial bagi masyarakat. Hal ini terlihat dari kebijakan yang terkesan memberi angin segar bagi para pengusaha multinasional atau pemilik modal besar dan kurang memperhatikan ekonomi dan sosial masyarakat bawah, baik kebijakan maupun dari pelayanan. Salah seorang dosen yang kuliah di Universitas Indonesia, dosen Unpas, telah meneliti terhadap pelaksanaan Undang-Undang Dasar 45 pasal 33.
Hasil penelitian itu adalah ternyata saat ini telah terjadi penyimpangan amanat konstitusi. Yang seharusnya menjadi sentral substansial itu adalah rakyat, bukan pemilik modal. Apabila tidak rakyat, profur, artinya itu sudah melakukan penyimpangan. Mudah-mudahan hal ini juga tentu ingatkan diri kita sendiri, sekitar kita, sehingga kita tidak melakukan hal-hal yang seperti itu. Kemudian tentu Bapak dan Ibu, ada sesuatu peristiwa yang tentu kita sepertinya tidak merasakan secara serius, bahwa globalisme itu telah memporak-porandakan cita-cita nasionalisme yang berawal dari nilai-nilai Pancasila, yakni keadilan sosial, nyaris yakni keadilan dan kesejahteraan sosial, nyaris seluruh sumber daya alam dari Luk Semawe sampai ke Timika itu dikuasai dan dikerjakan oleh yang lain. Karena itu kebodohan kita. Bukan salah siapa, tetapi karena kita bodoh. Oleh karena itu, fungsi perguruan tinggi dalam pemberdayaan itu mestinya kita dalam jangka waktu ke depan dari sekarang, kita harus bercita-cita, anak didik kita, para mahasiswa kita, untuk bisa menguasai dan mengerjakan sektor-sektor itu. Karena itu sektor atau bidang yang sangat strategis, karena beririsan, berkaitan dengan kesejahteraan umat masyarakat Indonesia. Pada dasarnya, fungsi perguruan tinggi adalah ujung-ujungnya adalah kesejahteraan rakyat. Data Oxfam Indonesia pada Februari 2017 merilis peringkat ketimpangan ekonomi Indonesia berada di posisi 6 terburuk di dunia, bahkan yang teratas di Asia Tenggara. Kekayaan 4 orang terkaya di Indonesia sama dengan kekayaan 100 juta orang miskin rakyat Indonesia. Lebih ekstrim lagi, hasil dari Oxfam Belanda. Itu lebih ekstrim lagi. Saya tidak ungkapkan di sini. Nah, selanjutnya, faktor-faktor pendidikan yang tidak dapat mencerahkan kehidupan bangsa dan negara. Justru sebaliknya malah menciptakan para koruptor yang menjual harkat dan martabat bangsa. Kenapa saya katakan demikian? Karena mereka itu semua melalui lembaga kita, melalui lembaga pendidikan. Nah, ini adalah kecemasan bagi kita. Apa yang salah sebenarnya dalam pendidikan kita? Jangan-jangan kita sering hanya mementingkan kecerdasan, keterampilan, tetapi karakter, akhlak itu kurang terpikirkan, belum optimal, tidak sejalan dengan sisi yang lain. Keunggulan itu tentunya harus dua sisinya itu unggul, baik moral, akhlak, tetapi juga yang terkait dengan keilmuan, keterampilan. Rasanya ini adalah tugas kita. Kita memiliki kesempatan yang luar biasa sebagai dosen, karena kita semua adalah pemimpin untuk anak didik kita, untuk keluarga kita. Kemudian juga faktor-faktor kepemimpinan dan kepemimpinan moral yang memang belum tumbuh di kalangan para elit politik, sekaligus juga di masyarakat. Hal ini tentu saya kira bisa dalam skup yang kecil, ke tokohan kita, atau untuk kita biasanya dosen itu mendapat kepercayaan dari masyarakat. Saya kira itu sangat penting ketika kita menjadi tokoh informal.
kita pernah mengalami ketokohan informal itu yang dibangun oleh pemerintah dulu, ya, zaman Orde Baru. Tetapi saat ini rasanya ada kebebasan, kita harus menjadi sosok pemimpin informal yang bisa juga contoh bagi sekitar kita. Dan itu tentu bisa kita bentuk. Kemudian yang berikutnya, kita telah lengah budaya dengan menerima kembali liberalisme dan kapitalisme yang justru kita tolak tatkala kita menyatakan kemerdekaan 17/8/1945, dan saat itu kita nyatakan hari ini, saat ini kita berpisah dengan kapitalisme dan liberalisme itu. Oleh karena itu, hal ini tentu merupakan tanggung jawab kita, dan mengalami seperti ini bukan hanya negara kita, tetapi hampir seluruh negara mengalami hal-hal yang seperti ini saat ini. Tentu ini adalah bukan pekerjaan yang ringan, tetapi paling tidak kita hanya punya niat, punya sikap yang mampu kita pikirkan dan lakukan sekecil apapun. Oleh karena itu, saya teringat kepada pernyataan Soekarno. Setelah merdeka, Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, menyatakan, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Bayangkan, Presiden pertama Soekarno itu sudah berucap seperti itu, memprediksi seperti itu. Oleh karena itu, tentu hal ini harus menjadi acuan kita bahwa yang kita hadapi itu tidak mudah. Yang berikutnya adalah Indonesia telah menjadi pasar narkotika dan obat-obatan terlarang, serta menghancurkan generasi mudanya lewat narkoba. Jadi sebenarnya kita ini saat ini telah mengalami darurat korupsi dan darurat narkoba. Dan narkoba itu juga lebih sulit, berat juga. Karena mereka jaringannya sangat kuat, dan tentunya ini tidak mudah untuk diatasi. Saat ini sudah menyebar, mengakar ke masyarakat, ke anak-anak kita. Pernah dilakukan penelitian di Kota Bandung terhadap kantin-kantin yang ada. Ternyata jarang ditemukan kantin yang baik di tingkat sekolah dasar, SMP, SMA, yang tidak terbebas dengan yang terindikasi dengan narkoba, baik dalam permen atau makanan yang lainnya. Mudah-mudahan hal ini tentu harus kita cermati. Anak-anak kita, jajannya juga harus kita ingatkan agar hati-hati. Oleh karena itu, tentu kita melihat potret peta seperti itu. Sebagai dosen, tentu kita harus melakukan revitalisasi kebudayaan, yaitu kesadaran penuh untuk membangun peradaban yang hebat, yang baik, yang unggul. Peradaban yang menyeluruh atas kehidupan yang berorientasi pada prinsip keadilan dan kesejahteraan umat manusia. Itu yang harus kita lakukan. Kemudian tentu tahapannya, tahap revitalisasi kebudayaan itu, pemberdayaan masyarakat itu, yang pertama, menciptakan emansipasi diri yang berkesadaran penuh atas tugas dan tanggung jawab sebagai seorang manusia Indonesia yang memiliki nilai-nilai ilahiyah. Ini kunci, kesadaran memiliki nilai-nilai ilahiyah. Yang kedua, menyaring
dan menyuling sumber-sumber daya masyarakat dan mengubah penyebab kebobrokan dan kemandegan menjadi kekuatan. Yang ketiga, mengubah kesenjangan sosial yang ada menjadi suatu kesadaran akan tanggung jawab sosial dengan cara pemanfaatan kekuatan manusia secara optimal. Karena itu, diklat pekerti AA itu dalam rangka meningkatkan kualitas kita, diri kita, untuk mengubah hal-hal yang kita lihat saat ini yang kurang baiknya. Kemudian kita juga harus menjembatani kesenjangan antara masa kelas menengah intelektual dengan masa kelas bawah rakyat kebanyakan, dengan menjalin komunikasi dan hubungan kekeluargaan dalam dan pemahaman di antara kita, di antara mereka, sehingga dengan demikian dapat menempatkan Pancasila sebagai energi gerakan untuk kepentingan rakyat kebanyakan. Dan kita jangan merasa yang paling Pancasilais. Kita sama-sama ketika kita seorang beragama dan melaksanakan agama secara benar, tentu kita akan menjadi seorang Pancasilais. Oleh karena itu, jadilah seorang Muslim yang baik, jadilah seorang Nasrani yang baik, jadilah seorang Hindu yang baik, jadilah seorang Buddha yang baik, jadilah seorang Konghucu yang baik. Dengan cara seperti itu, kita telah menjaga dan merupakan tanggung jawab kita terhadap ideologi kebangsaan kita Pancasila sebagai lambang pemersatu. Kemudian yang kedua, kita juga, yang berikutnya, kita harus tetap bersandar pada budaya asli masyarakat lokal atau budaya lokal, karena akan memungkinkan kebangkitan dan kelahiran kembali kemerdekaan budaya. Ideologi nasional, budaya nasional itu baru asumsi dari berbagai macam suku bangsa, belum terbentuk secara utuh. Budaya nasional itu baru asumsi dari berbagai macam suku bangsa. Oleh karena itu, budaya lokal masing-masing harus kita jaga, harus kita pelihara. Karena suatu saat kita insya Allah akan memiliki budaya nasional yang kuat, yang berasal dari keunggulan budaya lokal dan asing. Tidak bisa dibuat oleh keputusan politik, kebijakan ekonomi, tetapi akan terbentuk seperti itu ke depan. Kemudian kita harus mampu memberikan jawaban atas persoalan kemanusiaan, kenegaraan, menghentikan, meminimalisir laju gurita korupsi, membangun tata kelola birokrasi yang transparan, memastikan bahwa sistem demokrasi membawa kesejahteraan, serta mewujudkan partai yang bebas dari kerumunan bandit dan politik transaksional. Mudah-mudahan kita bisa mengingatkan dan kita tidak masuk kepada orang-orang yang seperti itu. Kemudian juga berikutnya, Ibu dan Bapak, strateginya tentu dalam merefleksi kebudayaan ini, yang pertama intelektual kreatif. Maksudnya adalah mengkaji dan menegaskan kembali sekaligus mensosialisasikan bahwa Pancasila sebagai pemersatu bangsa yang harus berhasil dan membangun persatuan dan peradaban masyarakat Indonesia yang berkeadilan serta berdasar yang bebas dari kebobrokan. Pancasila sebagai etika politik jangan dijadikan sebagai alat politik. Kalau terjadi seperti itu akan timbul konflik antar kita. Mudah-mudahan kita memahami hal ini dan mensosialisasikan hal ini. Kemudian pendidikan dan kebudayaan juga tentu paling tidak di lingkungan kita yang terkait dengan kerancuan-kerancuan dari sistem pendidikan, karena sistem pendidikan kita itu netral ideologinya. Jadi
hampir seluruh berbagai ideologi masuk kepada pendidikan kita. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan sistem pendidikan yang selama ini membuat kemandegan dan keterasingan, semangat pencerahan dalam dunia pendidikan dan kebudayaan itu menjadi perhatian kita minimal dalam lingkup yang kecil. Kita semua harus terlibat aktif dalam rangkai kembali bingkai-bingkai peradaban mutakhir dalam ajaran agama dari segi pendidikan dan kebudayaan dengan jalan menguatkan kembali keyakinan akan keagungan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah. Kemudian ini istilahnya gagah ini ya. Yang dimaksud adalah propaganda itu lewat ini bisa kita mengkomunikasikan secara antusias dan progresif dalam implementasi perubahan yang diinginkan. Perubahan itu maksudnya perubahan dari yang kurang baik menjadi baik karena tugas kita itu seperti itu. Definisi pendidikan itu adalah yang baru melakukan menjadikan orang yang tidak mampu menjadi mampu, yang tidak benar menjadi benar, yang tidak baik menjadi baik. Dan definisi pendidikan itu adalah yang bisa melahirkan, menjadikan para mahasiswa, anak-anak didik kita tahu benar bagaimana menjalankan hidupnya secara benar. Kalau dalam Islam sudah jelas, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Oleh karena itu, dalam diklat pekerti ini, dalam AA ini momentum yang tepat untuk kita meluruskan kembali niat kita bahwa kita diklat, bahwa kita jadi dosen itu untuk beribadah kepada Allah, kepada Tuhan kita masing-masing. Semoga tentu hal ini menjadi agenda, menjadi PR kita masing-masing. Ibu dan Bapak, terakhir saya ingin tentu kepada yang beragama Islam untuk memperhatikan kitab kita masing-masing. Kepada yang beragama untuk memperhatikan kitab suci masing-masing. Kepada yang beragama Islam, mari kita harus dekat dengan Al-Quran. Kalau kita jauh dengan Al-Quran, iman dan takwa kita sakit. Kalau kita masuk dalam Al-Quran, otak dan hati kita jadi bersih. Tidak ada takwa kecuali ada iman. Tidak ada iman kecuali mendapat hidayah. Tidak ada hidayah kalau tidak ada Al-Quran. Oleh karena itu, Ibu dan Bapak, mari kita hampiri Al-Quran dengan pendekatan pikiran. Maka akan diperoleh berbagai pengetahuan yang apabila kita menghampirinya dengan kata hati, akan tumbuh rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita menghampirinya dengan kata hati, akan tumbuh dan rasa cinta kita kepada Allah dan seluruh makhluknya. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat bimbingan, hidayah, kesehatan dan kekuatan dari Allah dalam rangka menjalankan tugas kita masing-masing. Terima kasih, mohon maaf apabila ada yang berbeda pendapat, yang kurang berkenan. Kalau yang salah itu adalah karena kesalahan saya. Yang baik, yang benar itu dari Allah. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hatur nuhun Prof atas pengarahan dan juga pembekalan bagi kita semua, terkhusus seluruh peserta diklat pekerti batch ke-29 dan juga AA batch yang ke-20.
Ibu dan Bapak, dengan berakhirnya sambutan dan juga pembekalan dari Ketua Umum Pengurus Besar Paguyuban Pasundan, maka berakhir pula seluruh rangkaian kegiatan pembukaan Diklat Pekerti dan juga AA di kesempatan pagi hari ini. Namun, untuk menambah keberkahan kita bersama dan untuk kelancaran seluruh kegiatan Pekerti dan juga AA yang akan dimulai hari Senin sekarang sampai dengan hari Sabtu yang akan datang, marilah kita berdoa bersama-sama yang akan dipandu oleh Bapak Muhammad Nur Hadi, SPD MPD. Kami persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Angga, Bapak Ibu yang saya hormati. Mengakhiri kegiatan pembukaan diklat ini, marilah sejenak kita bermunajat ke hadirat Allah. Berharap mudah-mudahan seluruh rangkaian kegiatan yang akan kita laksanakan mendapatkan keberkahan dan kelancaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon izin Bapak Ibu, saya akan memandu doa dengan cara Islam. Bagi Bapak Ibu non-Muslim dapat dipersilahkan untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nahmaduka ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kami atas segala nikmat dan hidayah yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti kegiatan ini. Untuk itu ya Allah, lancarkanlah acara kami. Jadikanlah kegiatan kami sebagai kegiatan yang membawa keberkahan, rahmat, taufik, hidayah-Mu untuk kami. Ya Allah ya Rabb, mohon anugerahkan keberkahan dan kemudahan dalam memahami ilmu yang akan kami pelajari. Bimbing kami untuk mengamalkan apa yang telah kami pelajari, serta ridhoi apa yang telah kami amalkan dalam kehidupan kami. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kami sosok dosen yang profesional, dosen yang berintegritas, dosen yang mampu menjalankan amanah pendidikan dengan penuh tanggung jawab. Karuniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, pemahaman yang luas, kesabaran dalam mendidik, serta keikhlasan dalam mengabdi untuk kemajuan pendidikan bangsa kami. Ya Allah ya Rabb, bimbing kami dalam menjalankan dan menjadikan profesi pendidik ini sebagai jalan pengabdian kami. Limpahkanlah kepada kami kebijaksanaan dalam mendidik, kelembutan dalam membimbing, serta keteladanan dalam bersikap, agar kehadiran kami mampu memberikan manfaat bagi peserta didik, agama, bangsa, dan negara kami. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, tautkanlah hati kami dalam semangat persaudaraan sama pendidik. Satukanlah langkah pikiran dan niat kami dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa kami. Jauhkanlah kami dari perpecahan dan kesombongan ilmu, serta tumbuhkanlah dalam diri kami sikap saling menghargai, sikap saling menguatkan, dan sikap saling menginspirasi dalam kebaikan. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah negara ini negeri yang maju karena ilmu, negara yang kuat karena karakter, serta unggul karena akhlak generasinya. Anugerahkanlah pada kami pemimpin-pemimpin yang berpihak pada kemajuan pendidikan negara kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Nur Hadi. Hadirin yang kami hormati, para narasumber, tamu undangan, seluruh panitia, tak terkhusus bagi peserta pekerti batch ke-29 gelombang yang ketiga, dan juga AA batch ke-20 Universitas Pasundan. Alhamdulillah seluruh rangkaian acara pembukaan pekerti dan juga AA pada kesempatan pagi hari ini telah kita ikuti bersama dengan lancar, tertib, dan penuh semangat. Semoga kegiatan ini menjadi awal yang baik bagi kita semua, Bapak dan Ibu, khususnya bagi seluruh peserta untuk memasuki proses pembelajaran,
penguatan kompetensi, dan pengembangan profesionalisme sebagai pendidik yang tidak hanya cakap secara akademik, tetapi juga memiliki integritas, dedikasi, dan komitmen dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Mudah-mudahan melalui pekerti batch ke-29 dan juga AA batch ke-20 ini, seluruh peserta mendapatkan ilmu yang bermanfaat, pengalaman yang berharga, serta energi baru untuk menjadi pendidik yang semakin profesional, adaptif, humanis, dan juga berdampak. Hadirin yang berbahagia, sebelum acara ini kami tutup, izinkan kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya pada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan hari ini. Semoga ikhtiar baik ini menjadi bagian dari kontribusi Universitas Pasundan dalam meningkatkan kualitas pendidikan tinggi, sekaligus memperkuat peran dosen sebagai agen perubahan di tengah masyarakat. Akhirnya, marilah kita tutup kegiatan pembukaan ini dengan rasa syukur dan semangat yang menyala. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf apabila terdapat kekurangan, baik dalam tutur kata maupun dalam memandu jalannya acara. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pekerti batch ke-29 gelombang yang ketiga dan juga AA batch ke-20 Universitas Pasundan. Semoga lancar, sukses, dan penuh keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pak Fahmi, izin menyampaikan dulu pengumuman sedikit. Izin menyampaikan pengumuman dulu sedikit, Pak Fahmi. Baik, Bapak dan Ibu, seluruh peserta pekerti dan juga AA, kita akan mulai kegiatan pretest begitu Bapak dan Ibu ya, pada pukul 9.45 atau Pak Muhani sudah bergabung? Pak Muhani sudah bergabung untuk memandu jalannya kegiatan pretest, baik kelas pekerti maupun Iya, juga Pak AA. Enggak. Baik, mangga Pak Muhani. Baik, siapa enggak? Terima kasih, Pak Enggak. Baik. Sebentar ya, Bapak Ibu. Oke, baik. Baik Bapak dan Ibu, pretest akan dimulai pada pukul 9.45 waktu Indonesia bagian Barat, seperti yang Ibu dan Bapak sudah dapatkan informasinya di rundown acara, begitu Ibu dan Bapak ya. Nah Ibu dan Bapak, kalau seandainya Ibu dan Bapak yakin tidak ada masalah selama mengerjakan apa namanya pretest, Ibu dan Bapak boleh tidak join Zoom, begitu. Ibu dan Bapak boleh leave Zoom-nya, Ibu dan Bapak silahkan kerjakan sendiri untuk pretestnya. Kalau seandainya memang sudah tidak ada masalah, Ibu dan Bapak bisa masuk ke website e-learning dari Diklat Pekerti dan juga AA ini begitu. Namun bagi Ibu dan Bapak yang mungkin dirasa takut ada masalah dan lain sebagainya, Ibu dan Bapak boleh stay di Zoom ini. Tapi kalau Ibu dan Bapak yakin, ya sudah
Ibu dan Bapak tidak perlu untuk join Zoom, nanti join Zoom lagi ketika pukul 10.45 kalau saya tidak salah ya. Setelah kegiatan pretest, Ibu dan Bapak silahkan masuk ke Zoom lagi sesuai dengan link Zoom yang sudah ada di LMS masing-masing. Ya, begitu Bapak dan Ibu. Di LMS masing-masing ada mata latih yang pertama. Begitu Bapak dan Ibu, diklik sama Ibu dan Bapak, nanti muncul link Zoom dan juga rekaman. Nah, diklik yang link Zoom-nya itu nanti Ibu dan Bapak akan dimasukkan ke eh, kelas atau ruang Zoom-nya masing-masing. Untuk lebih lengkapnya mungkin Pak Muhani bisa menyampaikan. Baik, terima kasih Bapak Angga, Bapak dan Ibu terdengar ya suara saya. Baik, Bapak dan Ibu, kita di 9.45 akan memulai pretest ya Bapak dan Ibu. Silakan Bapak dan Ibu mengakses dulu ke LMS-nya begitu ya. Oke, nggak dipersilakan Bapak dan Ibu. Teman-teman Helpdesk nanti boleh sambil dibantu baik di WA Group ataupun di eh, Zoom begitu ya untuk mengarahkan atau mendrive begitu atau mendirect begitu untuk Bapak dan Ibu bergabung di eh, Pak Muhani suaranya kurang LMS keras, Pak. begitu. Boleh didekatkan Baik, mikrofonnya, Punten. baik, Nah, itu baik. sih. Terima kasih Pak Angga. Ya, jelas ya Pak Angga ya. Jelas, Oke. Pak. Baik, Bapak dan Ibu silakan untuk mengakses ke LMS, membuka untuk yang course pretest. Kemudian ini Bu Lestari silakan Bu. Selamat pagi Pak Muhani. Saya sudah Pagi Bu. coba klik pretest, tapi tulisannya waktu sudah selesai. Oh, Ibu sebentar. Ibu kelas apa Bu? Pemberitahuan kelas login tidak bisa diakses karena sudah lewat waktunya. Tulisannya Sudah gitu Pak. lewat itu yang BIMTEK atau yang pretest Bu? Pretest Pak. Sebentar Bapak dan Ibu ya, saya coba bagikan layarnya dulu ya sebentar. Nanti Bapak dan Ibu ikuti saja. Baik Bapak dan Ibu, tunggu sebentar. Saya, oke. Baik Bapak dan Ibu, jika Bapak dan Ibu sudah masuk ke LMS, silakan Apakah nanti saya ya salah masuk ya? nanti di ini Bu, di Ibu nanti masuk di course-nya pretest begitu ya. Nah Ibu klik pre. Nah diketik pre seperti ini ya di pencariannya, kemudian klik. Nah ini Bu judulnya pretest dan garis miring post test pekerti base 29 gelombang 3. Coba Bu di searching begitu ya, diklik yang tombol unpas yang pojok kiri atas, kemudian dicari dengan kata kunci pre begitu ya, begitu. Silakan Bapak dan Ibu yang lainnya. Bu Lestari, silakan Bu. Sudah Supaya bisa Bu? bisa clear, apakah saya boleh share screen posisi layar saya Pak? Oh, boleh Bu sebentar. Supaya mungkin ada yang sama dengan saya gitu. Siap, sebentar Bu ya. Hmm, Saya send request ya. ya boleh Bu. Siap. Silakan Bu. Oke. Oh ya Bapak dan Ibu Jadi kalau mau share screen request ya. udah, Silakan Bu. udah saya request. Ya, sudah Bu. Jadi ini posisinya saya. Apakah benar? Nah, ini mah yang BIMTEK Bu. Ibu klik yang pojok yang logo Unpas itu. Nah, Ya, yang logo Unpas, nah diklik. Yang logo Unpas ya Bu. Logo Unpas, oke. Oke, nah itu logo Unpasnya. Ya oke. mulainya 945 ya Bapak dan Ibu. Nah, itu Bu yang di search itu Ibu ketikkan pre. Yang di atas yang kotak. Yang di atasnya nah itu. Diklik dengan itu pre. Kemudian klik. Oh Nah, yang ini itu ya. Bu course-nya Bu. Ya, Oke, diklik. Silakan diklik Bu. oke, oke. Terima Kemudian, kasih Pak nah, Muhan. presensi. Ke bawah Bu ya. Coba dicek. Nah, presensi dulu. Klik ya Bu, klik Eh, ya. Oh nggak salah. apa-apa nanti nanti dikonfirmasi oleh ini Bu ya ke helpdesk ya Bu ya. Oke, Oke oke, nanti oke. yang ke pertemuan Ya ini pretest ya. diklik lagi Bu. Ya, nah itu teksnya yang diklik. Ke, ya, silakan diklik.
Nah, Oh, itu oke. nanti pretestnya kita mulai 9.45 ya, Yang Bapak dan saya Ibu. klik itu, ini juga belum bisa diakses. Ini kan belum, Bu. 9.45 Bu, waktunya. Oh, berarti emang belum mulai ya. Ya, Oke. belum mulai, Bu, ya. Terima kasih, Ya, Pak. terima kasih. Sama-sama, Bu. Mangga, silakan. Tadi saya Berikutnya udah Pak ke kliknya Ismail, tidak silakan. absen. Oh ya, nggak apa-apa, Bu. Nanti dikonfirmasi aja oleh Ibu ke tim helpdesk, Bu, ya. Nanti Oh iya, dihadirkan makasih Pak gitu. Fani. Baik, silakan Bapak Pak Ismail, UMJ. Alhamdulillah Bapak sudah berhasil Pak, siap. Mohon Oh, maaf, sudah terima berhasil ya, kasih. baik. Ya, Makasih banyak. Makasih Pak. ya. Oke, baik. Yang berikutnya, sudah ya Bapak dan Ibu. Sekali lagi, klik pre begitu ya. Bu Anastasia, silakan Bu. Pak, ini tampilannya yang untuk AA, saya Mm-mm. klik untuk yang pretest itu nggak ada tesnya. Atau Oh, mulainya jam tesnya sebentar. 9.45 nanti? Ya, sebentar Bu. Saya cek dulu ya Bu, ya. Iya, Sebentar Bu, saya cek dulu. Enggak, sebentar. Coba di refresh dulu Bu, baik. yang pretestnya, lamanya. Untuk yang A, coba di refresh dulu ya. Iya, Sudah muncul Bu? sebentar. Oh iya, iya, sudah. Eh, oh, karena Sudah Bu, belum ya. waktunya Baik ya. Bapak dan Ibu. Oke, baik. Sudah. Ya, Sudah muncul. belum Tadi belum waktunya, muncul. betul Bu. Baik, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Oke, sama-sama Bu. Kemudian Pak Andi, silakan Pak. Terima kasih, Mas Mohani. Ya, Ini saya screen. Udah benar ya, Mas ya? Saya ketik pre, muncul yang ini. belum tayang Pak, gitu Bu. Ya, betul yang itu Pak. Diklik dulu Pak, yang gambarnya, Larinya ke BIMTEK, yang Pak. gambarnya, yang di atas yang gambar. Oke. Oh, nggak apa-apa, itu mah materi BIMTEK kemarin Pak. Ke bawah aja Pak, yang pertemuan pretest. Yang ini, Yang Pak ya? kedua. Nah, itu diklik. Oh, yang Ya, kedua. yang teksnya, betul. Oh, Ya, betul. oh yang ini Nah, nanti ya, ya, Pak sudah ya? muncul ya Pak ya? Oke. Ya, Terima kasih, Pak. Terima kasih. siap. Mangga Bapak dan Ibu. Saya stop share screen-nya Pak ya. Oke. Silakan Pak Abdul Manan. Eh, Bu, eh, rekamannya saya hentikan dulu ya. Biar nanti ketika materi sudah ada rekaman lagi yang baru. Ini biar ngerender dulu. Begitu. Silakan Pak Abdul Manan tadi raise hand. Atau Pak Abdul Manan sudah oke. Ya, terima kasih. Izin bertanya untuk apa namanya Ya, ini suaranya apa putus-putus Pak. aktivitas yang pertemuan pertemuan materi bintek itu apakah harus kan ada kayak umpan balik dan eh, apa ya itu harus diisi ya? Ya, yang untuk umpan baliknya harus diisi Pak. Nah, sekarang kita fokus dulu ke pretestnya dulu ya Pak ya. Karena kita akan mulai Oke, 4 menit siap. lagi begitu. Oke, siap sudah. Terima kasih. Kita akan mulai 4 menit lagi. Kita fokus ya, siap Bapak. Terima kasih Bapak. Kita fokus ke pretest dulu ya Bapak dan Ibu. Pak Kosasi silakan Pak. Saya belum bisa masuk, Pak. Di share ya, Bapak akunnya sudah diberikan kan? Ya, mangga silakan. Silakan Bapak, share screen. Bapak dan Ibu, bagi Bapak dan Ibu yang sudah tidak ada kendala, boleh bergabung di eh, Zoom-nya masing-masing sesuai kelasnya begitu ya. Nanti akan diinfokan oleh tim helpdesk begitu. Oke, ini Bapak sudah bisa masuk. Nah, Bapak diklik dulu Bapak, jangan dulu diklik dulu yang logo Unpas ya. Logo Unpas Pak, logo Unpas. Jangan itu dulu. Jangan dulu Pak.
Nah, cancel dulu Pak. Nah, itu logo Unpasnya dulu. Kemudian, nah diketikkan pre. Oke, Bapak dan Ibu silakan bagi yang sudah pre saja Pak. Nah, bagi yang sudah, oke, itu bagi yang sudah tidak ada kendala dan akan bergabung di Zoom kelasnya masing-masing, silakan bergabung di Zoom kelasnya masing-masing. Siap. Nah, itu silakan diklik yang gambarnya Pak, yang gambarnya. Yang kedua Pak ya, yang kedua Pak. Ngisi presensi dulu, tunggu. Kemudian ya, kemudian sip, presensi. Baik Bapak dan Ibu, waktu di saya sudah pukul 9.44. Siap, 1 menit lagi. Zoom kelasnya di mana Bapak dan Ibu nanti diinformasikan ya melalui atas. Baik, yang pertemuan pretestnya Pak diklik Pak. Pertemuan pretest. Agenda Bapak dan Ibu mangga kami persilakan Bapak dan Ibu. Bagi yang sudah bergabung atau tidak ada masalah begitu ya untuk akses ke LMS-nya silakan di Zoom. Untuk Pak Angga nanti di Angga ya di kelas A kalau saya tidak salah. Oke, baik Pak Kosasi sudah ya. Nah berikutnya Bapak dan Ibu yang lainnya sudah oke ya. Baik kalau sudah tidak masalah, ya, selamat mengerjakan Bapak dan Ibu. Mohon maaf supaya tidak mengganggu kehusuan fokus Bapak dan Ibu. Silakan selamat mengerjakan. Jika ada kendala boleh di chat di WA grup kelas masing-masing ya Bapak dan Ibu. Nanti tim helpdesk kami akan uh, mengerjakan.